Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Afrizal Mubarak Alfaris. Di sini saya selaku moderator dan juga pemateri. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul komponen dasar akuntansi. Selanjutnya kita akan langsung ke materi. Yang pertama yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sistematis, dimulai dari pencatatan akuntansi sampai dengan penutupan pembukuan. Urutan siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi, analisis transaksi, pencatatan jurnal, posting buku besar, penyusunan neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, penyusunan jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah jurnal penutup, dan penyusunan jurnal pembalik. Itu merupakan alur siklus akuntansi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Arul Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan bukti akuntansi. Bukti transaksi merupakan suatu dokumen yang menandai bahwa transaksi yang sah telah terjadi. Setiap perusahaan mempunyai bukti transaksi yang berbeda-beda, tergantung jenis dan besar perusahaannya. Berikut ini terdapat beberapa contoh dokumen transaksi. Yang pertama, kwitansi. Yang kedua, voice atau faktur. Yang ketiga, cek. Yang keempat, memo. Dan yang kelima adalah rekening koran. Keenam, bukti kas keluar. Ketujuh, bukti kas masuk. Dan kedelapan, nota kontan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi harus sebanding. Rumus aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kewajiban aset min ekuitas. Ekuitas aset min kewajiban. Contoh, suatu perusahaan diketahui memiliki aset sebesar 50.000 dan jumlah kewajiban sebesar 30.000. Berapa jumlah modalnya? Kita tulis yang diketahui dulu. Aset rumusnya sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi kita masukkan angkanya, Rp 50.000 sama dengan 30.000 tambah ekuitas. Nah, kita kan ekuitas harus mencari dulu. Nah, rumus ekuitas sama dengan ekuitas aset min kewajiban. Jadi 50.000 dikurangi 30.000. Ekuitas sama dengan 20.000. Dengan demikian persamaan akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. 50.000 sama dengan 30.000 plus 20.000 sama dengan 50.000. Jadi ekuitas asetnya adalah 50.000. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perlakuan akuntansi. Kiso dan Wijen menyatakan bahwa perlakuan akuntansi adalah aturan-aturan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan, dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Konsep-konsep perlakuan akuntansi ada 3, yaitu 1. Pengakuan. Pengakuan adalah sebuah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi. 2. Pengukuran. Pengukuran adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. 3. Pencatatan. Pencatatan adalah sebuah proses analis atau suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengan cara menempatkan transaksi di sisi debit dan sisi kredit. Sistem pencatatan akuntansi ini menggunakan jurnal, dan setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Penyajian adalah
sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Berarti bahwa akun aset disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan sifat liquidnya, yaitu aset yang lebih cepat liquidnya disajikan terlebih dahulu, sehingga penyajiannya dimulai dari aset lancar, kemudian diikuti dengan aset tetap. Selanjutnya pengungkapan adalah sebuah proses penjelasan secara naratif atau secara rinci menyangkut angka-angka tertera dalam laporan neraca, laba rugi, dan arus kas. Penjelasan secara naratif terhadap pos-pos laporan keuangan diungkapkan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, basis akuntansi. Basis akuntansi merupakan himpunan dari standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi harus diakui untuk tujuan laporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi ada dua, yaitu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Basis kas atau cash basis, yaitu mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau kas dibayarkan. Basis kas mempunyai dua konsep pilar, yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Pengakuan pendapatan merupakan perusahaan menerima pembayaran secara tunai, dan pengakuan beban merupakan sudah dilakukan pembayaran. Aktual atau actual base yaitu mengakui dan mencatatkan transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau saat perolehan. Setiap transaksi yang ada di perusahaan ini memerlukan sebuah pencatatan. Dalam proses pencatatan ini memerlukan dokumen atau bukti terjadinya transaksi, agar pencatatan mampu menunjukkan kejadian yang sebenarnya. Berdasarkan bukti transaksi tersebut harus dicermati agar tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan atas kekayaan perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok 1 mengenai bab 2 komponen dasar akuntansi. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.